Halo, selamat pagi, siang, sore, Ibu. Nama saya Jacqueline Chiam dengan NPM 2551128. Saya hari ini mengangkat tema dari dampak dan akibat tentang kekerasan cyber. Perkembangan zaman yang selalu meningkat dengan zaman sekarang itu yaitu adanya teknologi. Teknologi ini termasuk ke dalamnya media sosial. Nah, kenapa sih adanya cyberbullying itu? Kayak kekerasan cyber atau enggak cyberbullying itu mengapa sih bisa ada dan kenapa ada gitu. Nah, orang-orang banyak yang menggunakan media sosial. Salah satu tujuan mereka menggunakan media sosial yaitu komunikasi yang lebih akurat dan cepat dan mendapatkan informasi yang lebih strategis. Tetapi masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa keberadaannya media sosial bisa untuk menjadikan kekerasan ini dengan mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang akan membuat orang lain menjadi korban atau bisa lagi tentang kekerasan seperti menyangkut ke mental mereka. Bentuk negatif dari kekerasan cyber ini banyak yang disalahgunakan, seperti orang-orang yang tidak mengetahui atau mereka salah paham. Contohnya, mereka hanya ingin mengungkapkan rasanya, tetapi manusia-manusia itu mengungkapkan dengan kesan negatif. Seperti contohnya, mereka melakukan ejekan atau enggak mereka melakukan pendapat tetapi melewati kata-kata yang tidak senonoh, seperti mereka mengatakan sesuai apa yang pendapat mereka, tetapi itu menyakitkan orang lain. Tetapi dalam sistem ini, kekerasan ini terdapat pada tindakan pidana, yaitu di UU ITE atau KUHP. Yang dimana tindakan itu yang sebelumnya adalah tindakan yang seperti bercandaan, tetapi bisa menjadi lebih serius bila korbannya memang merasa sangat tidak nyaman, ataupun itu pun bisa mendapatkan penyakit yang serius, seperti contohnya mereka mentalnya down dan mereka menjadi stres. Kebijakan dalam kriminal ini harus lebih diterapkan pada masyarakat. Seperti contohnya tindakan hukum ini harus lebih dilihat dan diketahui oleh masyarakat bahwa tindakan ini sebagai contoh untuk orang-orang yang masih melakukan hal ini menjadi lebih memiliki efek jerah yang setimpal kepada orang ini. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk satu, mengkaji kebijakan kriminal yang diterapkan dalam tindakan pidana terkait cyberbullying, dan yang kedua, mengidentifikasi tantangan penegakan hukum terhadap cyberbullying di era media sosial. Dan metode penelitiannya hukum primer yang diambil contohnya dari undang-undang atau enggak yang bersifat seperti yang sudah diterapkan. Yang kedua adalah hukum sekunder yang dimana itu diambil dari buku, jurnal, website, dan lain-lain. Sekarang saya akan masuk kepada hasil dan pembahasan. Yang nomor pertama, cyberbullying adalah bentuk kekerasan untuk remaja khususnya di media sosial. Yang dimana yang sudah saya jelaskan pada pendahuluan, yaitu cyberbullying merupakan kekerasan yang dilakukan di media sosial. Yang dimana media sosial memiliki peran besar terhadap cyberbullying ini karena banyaknya masyarakat yang melakukan ini dengan tanpa kesadaran mereka, dan perkembangan pesatnya media sosial ini dapat meningkatkan orang-orang lain seperti kena provokasi mereka. Dan beberapa fitur yang mereka lakukan seperti contohnya komentar, di pesan pribadi, ataupun mereka menyerang akunnya. Itu sebenarnya adalah tindakan kekerasan cyber, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka sedang melakukan hal itu. Seperti contohnya mereka melakukan dengan tidak kesadaran, dan mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang lucu, dan mereka kesannya seperti sangat bahagia melakukan hal ini. Mereka melakukan ini dengan menyebarkan luas, seperti contohnya mereka membawa orang-orang dan orang-orang menjadi lebih sependapat dengan mereka. Tetapi hal ini dapat merugikan korbannya. Misalkan kita bilang bahwa yang kita katakan itu adalah bercanda, tetapi orang lain yang terkena apa yang kita omongkan itu tidak merasa bahwa kita sedang bercanda.
dan itulah yang bisa menimbulkan hal depresi dari korban tersebut. Yang kedua, yaitu penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban dari cyberbullying. Menurut mereka itu cyberbullying ini termasuk hal yang harus lebih diketahui orang-orang, karena yang pertama tuh masyarakat yang melakukan kekerasan cyber ini, mereka cenderung merasa kalau misalkan ini tuh bersifat anonim dan mereka tidak memiliki bukti yang kuat, sehingga para korban tidak berani atau sangat takut untuk melaporkan hal ini. Walaupun mental mereka sudah kena, perlindungan ini sangatlah penting untuk membuat masyarakat menjadi lebih merasa terlindungi dan lebih taat. Kekerasan ini dilakukan juga harus segera diselesaikan karena korban akan mengalami hal yang serius. Jadi kesimpulan dari semua ini yaitu kekerasan cyber merupakan hal di mana kekerasan itu dilakukan dari media sosial. Mereka cenderung melakukan ini dengan tujuan mereka akan bercanda dan menghibur diri mereka, tetapi ini sangat merugikan kepada orang yang terkena hal ini. Apalagi orang-orang di media sosial cenderung bisa menghapus bukti-bukti yang tersedia. Yang kedua yaitu perlindungan dari tindakan ini harus segera lebih ditegaskan, dan masyarakat harus lebih memahami tentang etika dan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dari sosial media, sehingga berkurangnya hal-hal negatif seperti cyberbullying ini. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan terima kasih, Bu.